it's a whole quarter lah gitu. Oh iya, dan itu lukisan yang ada di rumah Ya. kamu? Benar. Jadi Commemorate memory Papa. ya, jadi memang waktu kita mengkonsepkan itu, jujur dress itu nggak ada di Benaknya, nggak ada pikiran itu. Jadi yang ada adalah di dress aku yang putih. Kebetulan desainer kita namanya Yafta Gunawan. Nanya, aku pengen ada sesuatu sentimental value buat kamu, dia bilang gitu. Jadi nanti di dalam dress putih itu kalau diangkat itu printnya lukisan atau dia belum bilang lukisan. Apa yang menurut kamu punya value yang kamu pengen taruh yang melekat di kamu? Terus aku bilang bapakku pelukis. Oh itu bagus nih bilang. Bapak aku pelukis dan bapakku udah meninggal, udah nggak ada. So gimana caranya dia ada di kami lah gitu hari itu. Dia bilang nanti aku akan print di dress putih yang hari kedua itu. Nanti kalau kamu buka itu akan ada lukisan bapak kamu. Terus oh my god that's so beautiful gitu. Iya. Oke, aku kirimin. Terus aku tanya ibuku, ibu lukisan bapak yang ibu suka yang mana? Oh banyak, dia bilang gitu. Lukisan bapakku ada ratusan, bahkan hampir berapa lah, hampir 1000 kali. Banyak, mau yang mana? Ya terus ibuku tuh kirim beberapa foto. Dan kenapa aku pilih itu, seharusnya ada foto yang kita berlima keluarga. Cuma karena lukisannya udah agak apa sih, kayak ngelupas tuh apa sih? Pudar. Iya. Pudar. Yang meletek, tapi kan kalau lukisan tuh ya di store ya gitu, kayak karena dia catnya mulai minyak ya, pakai minyak di kanvas gitu. Jadi karena Bali lembab, mungkin apa dia agak Gak jelas. iya gitu, sayang banget. Terus akhirnya yang ini lucu kali ya, karena nyala banget warnanya. So aku fitting kesekian ke Yafta waktu itu, aku bingung udah di print nggak sih, kok aku fitting bajunya kagak Kosong, polos gitu, kok aku angkat kok belum ada gitu. Terus tiba-tiba Yafta bilang aku ada surprise gitu. Ya keluarin lah itu, masih dummy dalam bentuk kertas, di print sama dia. Nanti aku bikinin kamu dress kedua kamu gini-gini. Hah? Aku kan nggak pesen 2 dress ya? Misalnya 1. Terus bang, hah? Oh gitu? Terus di print, iya nanti aku payet, aku gini. Hah? Aku sama sekali nggak kebayang gitu. Terus aku yang kayak, oh oke gitu, nggak tahu tiba-tiba netesin air mata aja. Pas sebulan kemudian, 3 minggu apa 2 minggu kemudian dress itu jadi dan aku fitting dan aku kayak oh my god. Dan aku nggak cerita ke kamu ya, aku sengaja nggak cerita ke Max, aku nggak cerita ke ibuku. Aku mau itu jadi surprise buat ibuku dan juga Max gitu. Makanya bolak-balik ganti baju tuh sebenarnya di luar kemauan, karena sebenarnya cuma dress yang pertama putih sama copot lengan aja, sama baju after party udah. Tapi karena di dress itu jadinya bolak-balik ganti baju, jadi ya udahlah, udah dibikinin sama desainer sama Yafta, and then it's a good surprise gitu. Surprise-nya jadi sangat-sangat menyenangkan. Dan karena itu aku juga bilang sama dekor aku, Tiros gitu, kayak Sally gitu, Sally aku cerita soal dress itu, tapi please jangan ceritain ke Max, jangan ceritain ke keluarga aku mau kasih surprise ini gitu. Terus oh my god, dia bilang ya udah nanti dekornya kita taruh sentimental value juga di situ. Jadi nanti aku akan buat satu sudut yang ada lukisan-lukisan bapak saya, jadi dipajang itu, jadi sedikit ada memorabilia. Ya. Aku suka banget sih. Itu jadi ada satu sudut yang memang ada lukisan bapak aku, dan juga beberapa kayak stationery gitu juga ada lukisan bapakku. Jadi yang sampai angkat itu juga ada di meja kan menunya gitu. terus ada di screen gitu tuh juga pakai lukisan bapak aku.
tapi di day 1 diangkat, kalau di meja makan dan undangan Ada. itu lukisan bapak aku juga. Ya. Jadi kita kasih di undangan fisik, kita kasih postcard, foto-foto lukisan bapak aku. Kalau yang terima fisik, terus juga di undangan digital pun yang kesebar itu, Yang kesebar itu. dan beberapa itu juga digabungkan ada lukisan bapak aku. So dari konsep itu semua sangat personal ya. Jadi memang kita menggabungkan apa yang dekat di kita. Makanya itu membuat jadi lebih terasa intimate, Ya. lebih personal lagi. Justru Mbak Asri tuh masuk 2 minggu sebelum Hari akad. H. Jadi Mbak Asri itu kan kita undang. Dia nanya, Lun, kamu siraman pakai baju siapa? Ya Mbak Asri aku udah bikin pakai ya itulah baju apa namanya? Bukan yang pink itu apa sih? Jumputan. Aku bilang jumputannya udah ada. Aku bilang gitu, kebay apa? Aku tuh mau ngasih kamu denyut semesta kan, dan menurut aku itu juga very personal ya, karena dia punya denyut semesta itu ditulis tangan pakai material recycle dari kain-kain sisa. Terus aku kan memang suka dengan konsep itu, recycle dengan everything about nature, terus juga warnanya warna alam. Oke, aku bikinin, tapi aku Mbak Sri, aku tanggal 7 sebelum akad aku ada melukat pagi. Kebetulan hotel di tempat kita akad itu di bawah tuh ada 2 mata air sumber asli yang dipercaya sama orang sekitar adalah Mertirte katanya. Itu buat tempat mereka Mertirte tuh kalau orang Bali itu buat mereka sembahyang dan mereka percaya air mata air itu suci gitu. Jadi banyak yang melukat. Ada yang tahu kan melukat ya? Jadi mandi menyucikan itu. Dan ini tuh memang ketemu dua ini sungai gitu, 2 mata sungai Mata gitu. air. Jadi memang it's a holy water lah gitu. Terus aku bilang kita memang mau ada melukat di situ gitu. Aku bikinin apa yang kamu pengen ada di kainnya, selain ada lambang-lambang dari kayak batik yang tradisional yang melambangkan ini itu. Aku ada lukisan bapakku dan aku mau ada mukanya mamanya Maxine di situ. Kamu juga nggak tahu ya? Oh iya. Kita kan Kamu video gitu, call bareng. iya. Tapi kan kamu nggak tahu kan apa yang aku kirim ke Mbak Asri kan, fotonya. Iya. Foto. No. Yang kayak gini. Iya. 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 Terus aku kirim lukisan bapakku, aku kirim foto dia sama mamanya, dan kita belum lihat sama sekali. Dan Mbak Sri tuh sebenarnya lagi syuting, dia kabur dari syutingnya datang datang di acara akad, abis akad dia cabut dan melukat itu. Makanya kita pakai kain itu. So bermula semuanya very personal gitu, sangat-sangat yang di customize untuk kita. Jadi itu yang membuat jadi terasa lebih intim, lebih sakral dan lebih apa ya, kita nggak ngerasa ini artificial gitu yang kita lakuin hanya for the sake of marriage gitu. Itu yang aku pikirin sih. Jadi memang segala sesuatunya tuh dipikirin dan datang dari hati aku pengennya begini gitu, dan hasilnya ya seperti yang teman-teman lihat lah gitu. Iya, itu semuanya dari hasil dari